Selamat malam semua, kembali lagi dengan What's Blazing? Rakata. Tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum itu kita perkenalkan diri dulu dari ujung sini. Halo semuanya, nama saya Matthew Maximin Prasetyo dari jurusan Bisnis di Prasetya Mulia. Halo, nama saya Ariel Nicholas, sama seperti sebelah saya juga dari jurusan Bisnis Prasetya Mulia. Hai, saya Anselin dari jurusan Finance. Halo semua, nama aku Farin dari jurusan bisnis. Aku Korea dari jurusan Aspis. Halo semua, saya Lutfi Muwardi dari jurusan Computer System Engineering. Halo semua, nama aku Calvin dari jurusan Bisnis. Hai, nama saya Arsy, saya dari jurusan Bisnis. Nama saya Andra Chandra dari jurusan Bisnis. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya topik pembicaraan malam ini. Boleh. Self-leadership. Apa bedanya ya guys antara self-leadership sama leadership in general? Atau mungkin sama group leadership. Iya, sama group Kan leadership. berbeda ya. Kayak Lutfi mungkin ada opini tentang itu? Oke, kalau kita artiin dulu nih, self leadership itu artinya kan kepemimpinan diri sendiri gitu kan. Nah, jadi kepemimpinan diri sendiri itu adalah langkah awal kita untuk menjadi leader yang baik. Jadi seperti contohnya kayak mendisiplinkan diri sendiri gitu, memenuhi tanggung jawab kita sendiri sehingga kita bisa menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Sehingga itulah awal kita sebagai leader yang baik gitu. Oke, mungkin definisi self leadership untuk semua orang tuh beda-beda kali ya. Karena ya semua orang punya pribadi masing-masing kan. Mungkin Calvin, kira-kira menurut kamu self leadership itu apa sih? Menurut aku itu self leadership itu kayak cara kita berpikir seperti seolah-olah kita itu seorang pemimpin. Kayak cara berpikir kalau kita itu adalah leader. Dan kalau misalnya dengan memiliki mental seperti tersebut, kita tuh seharusnya sudah bisa berperilaku seperti seorang pemimpin. Dan itu tuh kayak hal-hal kecil, mulai dari hal-hal kecil seperti kedisiplinan, seperti yang kayak tadi Lutfi bilang, dan hal-hal lainnya berhubungan dengan kepemimpinan. Oke, ya interesting. Kalau mungkin Nico punya opini tentang itu, apa tuh self leadership? Kalau menurut saya self leadership tuh lebih mungkin mirip kayak Calvin tadi, tapi sejenis disiplin ke diri sendiri, bisa mengatur diri sendiri tuh maunya apa, bukan pengennya apa. Seperti kayak butuhnya tuh apa, bukan inginnya. Karena kalau ingin, keinginan orang banyak. Bener. Tapi kalau apa yang dibutuhkan dan apa yang harus dikerjakan di saat itu juga orang tahu biasanya, tapi nggak bisa melakukan itu. Oke. Bener sih, berarti kita harus punya self control dan self discipline untuk bisa jadi contoh dan mengaplikasikan itu sebagai leader gitu ya. Terus kan, Jadi nggak terpengaruh sama orang lain gitu. Iya, dan itu juga. dan Oke. juga mungkin ya, kalau misalnya kita mau menjadi leader, kan sebagai leader kita akan harus lead banyak orang. Iya. Banyak orang yang harus kita lead. Dan kalau kita tidak bisa menjadi leader untuk diri kita sendiri, gimana kita bisa mempunyai kepercayaan dari orang lain? Yes, Karena semua betul. harus berawal dari diri kita sendiri. Dan banyak sebenarnya yang kayak gitu ya, kayak ya kamu nggak bisa bahagiain orang kalau kamu nggak bahagia sendiri. Betul. Kamu nggak bisa sayangin orang kalau kamu nggak sayangin diri kamu sendiri. Berarti sama untuk leadership tuh sama ternyata kalau kayak gitu ya guys. sih. Jadi kayak seolah menawarkan sesuatu yang padahal palsu gitu, gara-gara emang nggak punya. Kalau nggak punya self leadership itu ya. Iya. Iya, oke. Jadi kira-kira gimana ya guys caranya jadi punya self leadership yang bagus gitu? Mungkin cara mempraktekkannya ya. Cara mempraktekannya tuh gimana ya? Mungkin dari Andre bisa dibantu. Dari Andre? Jadi menurut aku itu kalau misalnya kita jadi leader, kita kan bakal mimpin kelompok atau misalnya kita mimpin perusahaan atau apapun, nanti pasti ada yang kita pimpin. Ya kalau jadi pemimpin itu kan kita harus pilih, kadang ada kondisi di mana kita harus memilih mementingkan diri kita sendiri atau untuk kelompok. Misalnya kalau kita ambil keputusan yang bisa merugikan kelompok tapi menguntungkan kita, atau merugikan kita sedikit tapi kelompok kita menang. Jadi kita tuh harus punya integritas yang bagus buat biar kita punya prinsip kuat untuk memimpin kelompok. Istilahnya itu seperti kita memilih yang lebih baik daripada kita sendiri. Oke. Mungkin menurut Farin? Menurut aku sendiri sih, kalau mau punya self leadership itu harus bisa tanggung jawab ya kan. Kalau misalnya kita nggak punya tanggung jawab, nggak ada yang mau jadiin kita jadi leader gitu. Bener. Nah, selain itu kita juga harus disiplin ya kan. Kalau misalnya nggak disiplin ya
kita nggak bisa jadi self leadernya kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita bisa self leadership kita sendiri, kita itu udah gak perlu kayak orang lain buat nge-leaderin kita lagi gitu loh. Malahan kamu bisa membantu menjadi leader untuk orang lain. Iya betul. Bisa nge-lead orang lain. Iya. Terus kalau dari Oci gimana? Ada gak kayak experience gitu? Aku boleh sharing nggak sih? Boleh banget. Jadi dulu itu waktu aku SMP ini, aku pernah ikut lomba pidato. Nah, ini pertama kalinya aku ikut lomba pidato dan berhadapan langsung sama bupati. Nah, jadi waktu namanya ada latihan gitu, aku di hari pertama itu gugup banget. Jadi pas maju itu kayak cuman diri di panggung, diem diri di panggung sambil ngomong, tapi nampak banget aku ngehafal gitu, ngehafal teks pidato. Nah di situ kepala sekolah bilang, kamu kalau misalnya kayak gini terus mending kamu gak usah ikut deh kayak gitu. Nah kemudian di hari kedua aku berusaha gitu buat enjoy di panggung, nikmatin panggung, mimpin diri aku buat happy di panggung, nyaman sama panggung. Namun gagal lagi, aku akhirnya coba diskusi sama guru aku. Dia bilang, kamu itu harus bisa loh ngemimpin diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu terus-terusan kayak gini, gimana orang bisa ngasih tanggung jawab ke kamu kalau kamu sendiri pun gak bisa mempertanggungjawabkan diri kamu, dia bilang. Nah terus habis itu aku mulai nih refleksi diri, dan besoknya itu latihan terakhir. Terus aku maju lagi ke panggung, aku mulai percaya diri, aku mulai menguasai panggung, aku mulai jalan, menikmati panggung. Kemudian aku mulai ngomong banyak, mulai pakai gerakan tangan juga, mulai nikmatin pidato aku. Kemudian setelah turun dari panggung, kepala sekolah manggil aku ke ruang kepala sekolah. Beliau bilang, kamu kenapa bisa tiba-tiba berubah banget, dan padahal hanya dalam waktu 2 hari gitu. Nah di situ aku ngerasa berubah gimana ya Pak gitu. Bapak kepala sekolahnya bilang, iya kamu bisa loh merubah diri kamu, kayak yang awalnya kamu kaku banget sampai saya pun tidak percaya sama kamu, pada akhirnya kamu bisa gitu. Dan akhirnya pas acaranya hari hanya tiba, dan puji Tuhannya dapat kesan positif dari bupatinya. Jadi aku itu bawain topik tentang gimana mengembangkan kualitas Danau Toba pariwisatanya. Wow, itu kayak ada percaya diri, terus baru ada judge yang percaya dengan. Ya awalnya udah sempat mau ditolak, Kian, nggak usah deh dia ikut kayak gitu. Jadi bantu untuk nge-push biar Ya, bisa jadi bagus. Bisa kita dapat tuh cara mengembangkan self leadership itu bukan dari diri sendiri, usaha sendiri. Itu juga akan membantu, tapi bantuan dari orang lain seperti teguran untuk menyadarkan diri kita sendiri agar menjadi lebih baik lagi itu juga sangat jadi membantu lebih ya. humble. Karena Oci itu menganggap kritik sebagai nilai yang positif. Iya, Itu motivasi buat aku. bukannya malah down mentalnya, malah menerima dan mencoba untuk Ya mengimprove memakai orang. kata-kata itu sebagai Motivasi. dan sadar gue salah di mana nih. Iya bener banget. Dan jangan salah loh guys, karena Oci punya self leadership seperti ini, Danau Toba sekarang lebih bagus. Waduh. Gitu Han. Iya bener keren. Dari pidato aku itu ada beberapa bagian yang bupati itu pakai buat mengembangkan pariwisata Danau Toba, salah satunya Pantai Mendulu yang Tuh. Dan itu semua karena dia mengaplikasikan self leadership ke diri dia sendiri. Iya, guys. ternyata Jadi itu penting banget wow. Penting banget. berpengaruh banget, bahkan sampai ke masyarakat itu berpengaruh. Mungkin ya kan itu dari Oci ya. Mungkin ada yang lain yang punya personal Experience. Mungkin Lutfi ada. Iya ada. Boleh kalau boleh kita sedikit. Boleh. Ini mungkin agak sisi gelapnya self leadership ya. Boleh. Waduh apa nih? Ya sisi gelap. Jadi sebenarnya semua itu bisa jadi pemimpin gitu kan. Betul. Berarti kan. Jadi aku tuh masuk SMA tuh. SMA aku tuh jadi mengedepankan leadership. Jadi visinya itu mencetak pemimpin generasi masa depan yang berwawasan global. Ya kayak gitulah intinya, mencetak pemimpin gitu kan. Dan sebenarnya aku itu kurang percaya diri dengan leadership aku sendiri. Nah, jadi di sekolahku itu kan ada sistem house gitu. 9 house kayak di Harry Potter, mungkin tahu kan? Iya. Nah, jadi aku tuh masuk ke house mantre. Jadi di mantre itu
kami setiap OSIS itu ada host captain, ngerti kan? Nah, jadi aku tuh kaget pas awal masuk sekitar 3 bulan itu dipilih host captainnya. Kamu Jadi ya? tiba-tiba pas pemilihan jadi aku yang terpilih itu. Wow. Iya, sumpah kaget banget itu. Karena aku kan kurang percaya diri juga kan dengan self leadership aku. Tapi dari itu ya aku mulailah mencoba dan berusaha buat ngebentuk self leadership aku sendiri. Sehingga selama 3 tahun ini ya lumayan lah ada bibit atau sedikit-sedikit lah bisa gitu. Jadi walaupun gimana ya, walaupun udah 3 tahun aku juga sekarang masih kurang percaya sih, kurang percaya diri. Masih belajar lah, belajar. Masih belajar gitu. Tapi nggak apa-apa karena itu emang fungsi kita ada di PGU iya. ini. Ini kan ada proses Gitu. Sedikit-dikit menjadi bukit. Tuh. Mungkin tadi ya Mhm. itu adalah salah satu bukti bahwa kalau kita terus mencoba itu pasti ada hasilnya guys. Seperti yang Lutfi Betul. bilang kan dia mencoba, mungkin dia masih belum percaya diri, tapi di mata orang lain yang dia telah lakukan itu berhasil guys. Iya, karena itu bagian dari prosesnya Betul. gitu. Kayak nggak mungkin dalam 1 hari tiba-tiba self leadership skillsnya langsung bagus gitu, Terjadi nggak kan, mungkin. kebangun juga susah, harus beberapa kali coba. Gitu, kayaknya emang harus jatuh dulu baru bangun lagi guys, emang gitu sih. BTW ya, aku pengen ngajuin ada satu isu yang kayak sering terjadi dengan self leadership itu dimana jika dalam kelompok nih meskipun ini team leadership jadinya kayak gara-gara kita semua menganggap diri sebagai leadership jadi semua itu jadi leadernya, gak ada yang jadi follower sehingga ide-idenya saling bertabrakan. Nah mungkin ada beberapa kali hal seperti itu terjadi dalam kelompok kita ya, dan akhirnya kita juga mengalami itu isu dan dapat solusinya. Kita memiliki bagian-bagian peran masing-masing dan secara disiplin kita tetap teguh dan determined untuk melaksanakan tugas itu sampai akhir. Sehingga hanya ada satu leadership, hanya ada satu leader dalam kelompok kita dalam setiap tugas, dan hal itu membantu kita untuk hasil akhir yang maksimal. Nah mungkin buat kalau masalah itu ya, di mana banyak leader at once, itu mungkin bisa dibantu dengan salah satu atau salah 2 values kami yang kami pelajarkan di Prasbook, yaitu change dan dinamika. Dan mungkin salah satu values yang bisa kami terapkan adalah humility, di mana kita harus humble. Kalau misalnya ada yang lain yang mau menjadi leader, kita harus respect dan kita harus mengambil opininya. Betul. Dan kita lihat dulu kalau memang bisa atau opini dia bagus, kita nggak boleh keras kepala dong. Kita harus mengikuti. Ya, kita harus support gitu kan. Ya, support supaya kalau satu grup ataupun diri kalian sendiri juga bisa maju akhirnya. Dan yang connected sama itu communication ya. Jadi misalnya kalau ada 2 opini berbeda, instead of berantem seharusnya kita berkomunikasi sama satu sama lain. Jika bisa, siapa tahu menggabungkan ide tersebut menjadi kayak wow, ide yang baru dan inovatif ya. Gimana nih kok menurut kamu Mungkin kayak ngomongin tadi grup kan ya. Iya, Kalau iya, di grup grup kita. kita sendiri mungkin buat kamu. Kalau untuk grup kita sendiri ya tadi yang seperti Anselin sudah jelaskan, untuk sekarang kami sudah lebih baik dari hari sebelumnya. betul. Kita anak SMA yang baru masuk kuliah, dan sejujurnya kita mungkin kalau di awal dilihat kurang ya self leadership kita masing-masing. Dalam masalah mengerjakan tugas, bekerja sama, disiplinnya sangat kurang. Tapi berkat PGU ini kita menjadi lebih baik dalam aspek-aspek itu. Mungkin dengan bantuan value yang tadi Max sudah katakan, change dan dinamika, kami menjadi lebih baik dan sekarang kami bisa saling memimpin dalam hal masing-masing. Iya benar. Setuju banget. Kayak kan Oci tadi ceritakan kalau dia tuh waktu dia ditegur dia bilang, oh ini aku sadar nih aku salahnya di sini. Ini PGU itu sangat mengajarkan kita tentang itu karena kita diajarin bahwa oh nih flaws kita itu di sini gitu. Oke guys, mungkin Itu saja kali ya. itu aja kali ya untuk hari ini untuk self leadership. Jadi semoga ini bermanfaat untuk kalian yang nonton podcast kami ini. Mungkin ada komen lagi sudah tidak ada? Oke, dan untuk kalian semua di sana tetap teguh ya, percaya diri tapi tetap humble, kata Kendrick Lamar, right? Sit down, be humble. Okay. Okay, that's all for today. Thank you guys. Bye.